Ya, manjad wajad. Semangat, jangan pernah menyerah, karena Allah itu tidak menghargai kesuksesan, tapi proses menjadi orang sukses itu yang dihargai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Semeton Ternak. Kembali lagi bersama saya Amrullah Ali Yakubi di channel Semeton Ternak, sarana edukasi dan motivasi peternak Nusantara. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Semeton Ternak yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan tombol loncengnya agar Semeton Ternak dimanapun berada tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Semeton Ternak, sarana edukasi dan motivasi peternak Nusantara. Ikuti terus video ini, semoga memberikan manfaat serta keberkahan bagi Semeton Ternak dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rosidi yang saat ini diamanahkan sebagai Kepala Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, karena saya tertarik dengan filosofinya orang tua kita yang dulu-dulu memelihara sapi, apapun yang hajat kita itu akan disampaikan dari bahasa sapi sampai. Nah, oleh karena itu saya punya semangat untuk memelihara ternak sapi. Ya, alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Ketika kami memelihara sapi, yang alhamdulillah bisa membantu masyarakat kami untuk menyekolahkan anaknya. Anaknya bisa berbelanja, beliau-beliau juga bisa menikmati dari hasil ternak sapi beliau-beliau itu. Itu yang saya syukuri. Saya awalnya berternak sapi itu dari arisan kepala desa sekecamatan Sikur. Dari hasil 500.000 dari teman-teman kepala desa, saya dapat uang sampai 7 juta. Saya beli seekor sapi. Dipelihara 1 tahun ternyata laku sampai 22 juta. Sehingga dari sana saya punya semangat untuk berternak sapi. Dari awalnya dari sana saya. Nah, untuk memelihara sapi, dan alhamdulillah saya mulai membangun kandang dengan mempergunakan dana desa. Untuk dibangun sebanyak 6 kandang di wilayah masing-masing. Yang awalnya kami punya wilayah 5 wilayah di Desa Loyok. Tapi alhamdulillah sudah terbangun kandang 6 kandang. Nah, yang sungguh-sungguh melaksanakan ternak sapi, alhamdulillah mendapatkan hasil yang memang benar sungguh-sungguh. Nah, itu yang saya lihat. Nah, kedua, yang alhamdulillah yang tadi itu kandang yang sudah lihat besar, kapasitas besar tadi itu. Nah, itu udah kemarin-kemarin 2019 melihat hasil dari kandang yang pertama yang kapasitas 30. Kandang yang besar itu kurang lebih dia itu 0,5 M dari harga tanah, ongkos sampai selesainya pembangunan kandang tersebut. Bagi 50-50, bagi dua. Di hasil Ya, beruntung 5 juta pada 2,5 juta per ekor sapi. Tapi kalau memang seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau memang sungguh-sungguh, malahan tabungan kita per bulan itu 1 juta. Background saya pertama adalah anak, ya memang orang tua saya dari petani, buruh tani. Tapi beliau mencontohkan kepada saya tentang walaupun menjadi buruh tidak menyebabkan beliau itu meremehkan atau terlambat melaksanakan perintah Allah. Beliau menjadi merebut dari belum adanya masjid ayah saya. Nah, beliau memberikan kami contoh yang sangat luar biasa. Walaupun dia pergi bertani, saya waktu sekolah di Muallimin, pulang liburan jadi buruh, lalu nambah cari nafkah sampai saya ke dekat makam Ketak Lombok Tengah. Saya mencangkul, masih ongkos cuma 15.000 per hari. Tapi itu yang menjadikan kita semangat untuk berekonomi dalam bidang pertanian dan peternakan. Kalau peternakan ini yang alhamdulillah selama Tiang menjadi kepala desa udah 8 tahun, tidak ada saat dengar teriakan maling. Bukan saya mengundang, tapi itu nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah pada saya. Yang awalnya sebelum masih saya kecil, dia tuh banyak sempi karena mohon maaf, malam itu yang kita khawatirkan
pencuri itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini kalau sekarang sudah tidak lagi. Mudah-mudahan tidak kembali seperti itu. Kenapa? Karena kita udah sama-sama berusaha dan membangunkan kolektif terjaga dengan masyarakat yang mempunyai ternak tersebut. Ada rencana penambahan itu, kan banyak yang kosong itu untuk. Iya, jelas. Ada rencana penambahan atau bukan rencana lagi. Tapi saat sekarang ini saya lihat saking banyaknya peternak jerami yang ada di Desa Loyok ini bukan dinikmati oleh orang Loyok saja. Ya. Tapi dari semua, dari Peringgan Jurang, dari Titik Batu, dari selatan. Saya lihat sampai 50-an roda 2 parkir untuk menunggu jerami. Itu yang menyebabkan kami belum bisa menambah sampai hari ini. Keuangan yang alhamdulillah udah kita kerjasama berkat binaan Bank NTB sampai 1,5 lah miliar ada dananya Bank NTB di Desa Loyok. Alhamdulillah Praja Kopi ini juga ya nikmat yang diberikan oleh Desa Loyok saat sekarang ini. Ini dulu awalnya tidak ada orang yang mau bisa membeli harga tanah di tempat ini cuma 5 juta lah, 4 juta harganya. Tapi karena berkah dari masyarakat dan doa masyarakat dan semangat masyarakat kami di Desa Loyok, terbangunlah jalan. Dengan kesepakatan dibangun jalan, ya alhamdulillah akses jalan. Sekarang kapanpun beliau itu mau bertanam padi, bercocok tanam bisa, karena alat untuk bercocok tanam bisa masuk di lokasi persawahan masyarakat. Samping Loyok itu dikenal dengan daerah kerajinan anyaman bambu dan gerabah. Nah, anyaman bambunya berada di desa kami, itu yang gerabahnya berada di desa Gelora yang mekarnya. Nah, anyaman bambu ini juga orang tua saya dari sejak kecil bisa buat seperti ini, songkok yang saya pakai ini. Dan orang tua saya mencarikan saya nafkah dari sampai totok batu jadi aspal itu. Pegawaian saya ngembun ke malam sampai jam 10 malam. Baru bisa tertidur untuk memecah batu untuk dipakai untuk aspal untuk dijual untuk bisa nafkahi hidup kami saat kecil. Di samping orang tua saya membuat songkok seperti ini, membuat keranjang, membuat tempat penjemuran kerupuk, itu juga orang tua saya sangat luar biasa bisa sampai tempat ikan bosang bahasa Lomboknya, gandek dan lain sebagainya itu alhamdulillah orang tua kami bisa membuat, tapi tinggal saya yang belum bisa ini membuat. Gitu. Wisata Taman Kelinci ini yang alhamdulillah membangun juga alhamdulillah. Di samping di tempat kami ini berwisata alam, insya Allah nanti ada wisata ternak sapi, wisata belut yang alhamdulillah saya tidak malu-malu melakukan, memberikan motivasi kepada pemuda masyarakat untuk beternak, karena insya Allah dengan beternak itu tidak ada kata tsunami lah bagi peternak dan lain sebagainya. Sehingga saya berharap dengan adanya di PAUD itu untuk wisata kelincinya bisa memberikan anak-anak kita maupun anak didik kita mengenal namanya kelinci itu pertama. Berwisata kelinci juga nanti manfaatnya ketika ada yang masuk di tempat itu juga memberikan manfaat maslahat bagi pengolah pendidikan, bagi pantai maupun pendidikan. Ketika ada lebih dari karcis yang masuk nantinya, pakai karcis nantinya, sehingga uang itu bisa dipergunakan untuk menambah kekurangan yang ada di lokasi dan bisa disedekahkan untuk anak yang ada di pantai asuhan, anak-anak yatim, anak-anak terlantar. Itu yang saya tertarik, karena dari 3 itu kalau mau dunia itu aman kata hadis Rasulullah SAW, maka jaga 3. Pertama hormati orang tua, ketiga anak, yang ketiga adalah silaturahmi kita. Nah itu yang
termotivasi itu. Ya, semangat, jangan pernah menyerah, karena Allah itu tidak menghargai kesuksesan, tapi proses menjadi orang sukses itu yang dihargai. Maka mulailah, jangan pernah menyerah, karena kita akan dilihat sebagaimana semangatnya kita, keistiqomahannya kita, dan sungguh-sungguhan kita. Pasti Allah itu tidak tidur melihat mana hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang Dia hajatkan.